Selamat siang Bu Haryati. Selamat siang Pak Jekri. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan sehat Pak. Bapak bagaimana? Sehat juga Bu. Nah, pada praobservasi ini saya akan bertanya-tanya dengan Ibu. Sebelum Ibu nanti melakukan coaching, saya akan sampaikan dulu Bu rubrik penilaian dalam melakukan coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu? Iya Pak. Nah, saya mau bertanya Bu, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching? Yang ingin saya kembangkan nanti pada saat proses coaching yaitu mindfulness atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Yang secara spesifik ingin saya observasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan bagaimana? Saya akan berusaha menggali potensi coach saya supaya coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bu. Nah, sekian dulu pertanyaan praobservasi Bu. Nanti setelah coaching saya akan bertanya lagi bagaimana hasil coachingnya ya Bu. Oke, terima kasih Pak. Abadi walau hidup kadang tak adil, tapi cinta Orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi dengan tepat waktu. Bagaimana dengan hambatan atau kendala lain yang mungkin muncul? Dari beberapa faktor seperti jarak tempuh dari rumah ke sekolah dan beberapa kendala transportasi Bu yang membuat beberapa siswa sulit untuk tepat datang hadir ke sekolah Bu. Lalu menurut Ibu, apa solusi yang bisa diterapkan? Saya pikir bisa melibatkan orang tua lebih aktif, mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias dengan kedatangan ke sekolah dengan tepat waktu. Baik, itu satu langkah yang positif ya Bu. Lalu bagaimana Ibu merencanakan agar bisa mencapai tujuan ini? Saya berencana untuk kerjasama dengan guru dan orang tua, baik itu siswa, melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah Bu. Mungkin juga mengadakan acara yang menyenangkan Bu. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas utama adalah melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu bisa diciptakan aturan yang lebih menarik Bu. Bagus Bu. Lalu bagaimana Ibu mengukur keberhasilan rencana ini? Saya harap dalam beberapa bulan pertama ini sudah bisa melihat perubahan Bu. Bahwa perubahan positif dan lebih banyak siswa datang di tepat waktu Bu. Baik. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan. Bagaimana Ibu berencana dalam menghadapinya? Keberhasilan bisa dilihat dari beberapa siswa yang tepat hadir ke sekolah dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti pelajaran kegiatan di sekolah Bu. Bagus Bu. Lalu bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya akan mencoba berpikir tentang solusi. Jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar, baik itu berbicara dengan guru, mendapatkan masukan dari mereka. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana ini? Saya akan komitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dan tepat hadir ke sekolah dengan tidak terlambat Bu. Baik Bu. Dari percakapan kita ini, apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, guru-guru dan orang tua pasti mendukung. Mungkin juga beberapa teman sejawat bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini Bu. Baik Bu, jika ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi ya Bu. Ya Bu, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu jika ada hal yang perlu didiskusikan ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu, tetap semangat dan tetap berusaha. Terima kasih Bu. Baik. Orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik
agar siswa lebih termotivasi dengan tepat waktu. Bagaimana dengan hambatan atau kendala lain yang mungkin muncul? Dari beberapa faktor seperti jarak tempuh dari rumah ke sekolah dan beberapa kendala transportasi Bu yang membuat beberapa siswa sulit untuk tepat datang hadir ke sekolah Bu. Lalu menurut Ibu, apa solusi yang bisa diterapkan? Saya pikir bisa melibatkan orang tua lebih aktif, mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias dengan kedatangan ke sekolah dengan tepat waktu. Baik, itu satu langkah yang positif ya Bu. Lalu bagaimana Ibu merencanakan agar bisa mencapai tujuan ini? Saya berencana untuk kerjasama dengan guru dan orang tua, baik itu siswa, melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah Bu. Mungkin juga mengadakan acara yang menyenangkan Bu. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas utama adalah melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu bisa diciptakan aturan yang lebih menarik Bu. Bagus Bu. Lalu bagaimana Ibu mengukur keberhasilan rencana ini? Saya harap dalam beberapa bulan pertama ini sudah bisa melihat perubahan Bu, bahwa perubahan positif dan lebih banyak siswa datang di tepat waktu Bu. Baik, namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan. Bagaimana Ibu berencana dalam menghadapinya? Keberhasilan bisa dilihat dari beberapa siswa yang tepat hadir ke sekolah dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti pelajaran kegiatan di sekolah Bu. Bagus Bu. Lalu bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya akan mencoba berpikir tentang solusi. Jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar, baik itu berbicara dengan guru, mendapatkan masukan dari mereka Bu. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana ini? Saya akan komitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dan tepat hadir ke sekolah dengan tidak terlambat Bu. Baik Bu, dari percakapan kita ini, apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, guru-guru dan orang tua pasti mendukung. Mungkin juga beberapa teman sejawat bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini Bu. Baik Bu, jika ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi ya Bu. Ya Bu, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu jika ada hal yang perlu didiskusikan ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu, tetap semangat dan tetap berusaha. Terima kasih Bu. Baik. Cinta kepada hidup. Selamat siang Bu. Siap Pak. Tadi Ibu sudah selesai melakukan coaching kepada Ibu Mas Riani ya Bu. Iya. Nah sekarang di sesi pasca observasi coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi Bu. Nah pertanyaan pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Pak, selama proses coaching saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta yang dimulai dengan menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, dan saya sudah mendengarkan dengan rasa. Oke Bu. Nah saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, sudah sesuai dari proses yang sudah Ibu lakukan, coaching yang tadi Ibu lakukan sudah sangat sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching yang Ibu terapkan sehingga ada umpan balik dari coach Ibu. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Saya ingin lebih memahami lagi bagaimana proses coaching ini sehingga saya bisa lebih baik lagi ke depan dalam melakukan proses coaching agar saya bisa juga menggali potensi yang ada dalam diri rekan-rekan sejawat saya dalam upaya menemukan solusi atas permasalahan mereka.
Baik, terima kasih Bu. Semoga setelah coaching ini kedepannya lebih memahami Alur Tirta dan proses coaching kedepannya supaya lebih sempurna lagi ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Cinta kepada